Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Odeng Irawan ya. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah pengalaman saya menjadi seorang penghobi bonsai ya teman-teman. Jadi awal mula saya cinta tumbuh hobi menjadi seorang penghobi bonsai itu sebenarnya berawal bukan dari melihat referensi ataupun bentuk-bentuk bonsai ataupun keindahan bonsai ya. Tapi ada beberapa hal juga selain masalah keindahan bonsai itu sendiri. Saya juga mendapatkan satu pemikiran yang mungkin dianggap di luar pakem-pakem bonsai awalnya ya. Jadi hal yang dianggap di luar pakem-pakem bonsai itu salah satunya, saya dulu memang tinggal bersama kakak saya ya. Nah, kakak saya itu memang hobi bonsai dari saya kecil, dari semenjak saya kecil ya, sekitar SD kelas 2 itu sekitar tahun 9 berapa itu, pokoknya sekitar 95-an lah ya. Nah, di situ memang saya sering melihat yang namanya tanaman-tanaman yang dibilang bonsai ya teman-teman ya. Tapi tidak sedikit pun saya berpikir bahwa ada rasa ataupun suka terhadap tanaman itu. Bahkan seiring waktu, namanya saya hidup di ruang lingkup tanaman-tanaman bonsai, saya kadang membantu kakak saya juga menyiram ataupun disuruh ya, pas kakak saya tidak sempat untuk menyiram dikarenakan dia kerja, jadi saya mewakili suruh menyiram. Tapi saya menyiram cuma menyiram karena tugas, karena permintaan tolong dari kakak saya. Nah, setelah dari 95 itu saya sama sekali tidak ada yang namanya sir ataupun tumbuh rasa suka ya. Sampai tahun 2009. Nah, di sini saya mau cerita. Tahun 2009 saya itu berpikir, mungkin ini dampak dari seringnya saya bercerita tentang masalah nasihat-nasihat para petua ya, orang-orang tua ya, bahwa selain diri kita ini selaku manusia, ternyata kita juga mempunyai saudara. Dan yang dimaksud saudara di sini, saya sendiri pun merasa tidak aneh ya. Ya namanya kita berkeluarga pasti kan mempunyai saudara, entah itu kakak, entah itu ponakan, entah itu paman, entah itu adik. Tapi ternyata yang dibilang oleh petua-petua itu bukan cuma itu, tapi saudara yang dimaksud di sini saudara di dalam kehidupan dunia ini ya, alam semesta ini. Nah, dunia alam semesta ini, saudara yang dimaksud itu adalah selain manusia itu, yaitu salah satunya itu hewan dan tumbuhan. Nah, jadi dari ungkapan ataupun nasihat sebenarnya jatuhnya ya, karena saya dinasihati agar mencintai saudara
yang diciptakan oleh Tuhan. Ini agak sedikit religi memang. Nah, jadi di situ saya berusaha mencintai yang diungkapkan saudara tadi. Salah satunya hewan dan tumbuhan. Nah, karena saya di sini mau bercerita tentang bonsai, saya awal mulai mensukai ya hobi bonsai. Itu dimana saya merasa jenuh, merasa bahwa saya itu menjalankan kehidupan itu memang sering terjadi yang namanya masalah-masalah, suntuk apa. Nah, makanya di situ saya berusaha berpikir, mencari untuk menenangkan diri. Awal tujuannya dari menenangkan diri itu, ternyata saya berpikir bahwa kalau memang tumbuhan, hewan itu saudara saya, apakah dia bisa interaksi dengan saya? Sedangkan setahu saya, yang namanya saudara seperti kakak itu kan, ataupun paman, ataupun sepupu, ataupun ponakan itu kan bisa dialog seperti saya. Nah, dari hal itulah saya berusaha mendekatkan, mencintai dengan cara memahami tumbuhan-tumbuhan itu. Awalnya ini bukan tumbuhan bonsai. Nah, jadi seiring waktu untuk memahami itu tentang tumbuhan, seperti apa sih tumbuhan itu. Disitulah awal mula saya mengunjungi kakak saya, bercerita, apa sih keunikan bonsai ini? Apa sih bisanya kamu itu mencintai yang namanya tumbuhan bonsai ini? Dari saya kecil sampai sekarang kok tetap kamu suka sama tumbuhan bonsai itu? Dan jawabannya ternyata yang selama ini saya anggap bahwa itu cuma tanaman biasa, kakak saya menjawab bahwa ini kadang lebih dari seorang teman. Nah, di situ saya makin merasa penasaran ya. Nah, dari cerita itu akhirnya saya berusaha menggali tentang perihal bonsai, menanam apa, tapi saya belum tahu standar ataupun pakem-pakem bonsai itu seperti apa. Saya tidak tahu, saya cuma menanam, ikut dongkel di tahun 2009 itu. Nah, dari situlah saya mulai mengerti bahwa yang namanya ternyata seni bonsai itu ataupun hobi bonsai itu tidak cuma kita target keindahan ataupun finansial, tapi karena dilandaskan kecintaan kita terhadap tumbuhan seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu yang saya rasakan, diri saya mencintai ataupun menghobi yang namanya tumbuhan bonsai itu ya teman-teman. Jadi sedikit cerita dari saya ini bukan berarti mungkin cerita-cerita saya ini mungkin tidak aneh ya, tapi karena kecintaan saya terhadap tumbuhan, akhirnya terciptalah hal yang bikin saya mencintai si bonsai itu sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih atas cerita-cerita dari saya tadi. Mudah-mudahan cerita ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang memang mencintai atau tulus mencintai tumbuhan-tumbuhan, entah itu apapun selain bonsai, khususnya untuk para pembonsai ya. Jangan pernah berpikir bahwa tanaman itu ataupun tumbuhan itu cuma sekedar ibaratnya pohon ataupun benda yang cuma bisa dieksplor ya, tapi ternyata memang dia ada histori dari sang pencipta juga ya teman-teman. Jadi seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.